Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di C MOSFET channel bro. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang cara merubah karakter suara power amplifier ya, atau cara merubah karakter suara driver amplifier. Nah, jadi sebenarnya kemarin tuh sudah saya buatkan ya tutorial cara modif driver SOC504 supaya menjadi karakter mid high, low sub maupun buat subwoofer ya. Kalian bisa cek videonya di bagian playlist video tutorial. Cuman hanya saja di video kali ini itu saya akan menjelaskan sedikit menjelaskan menurut pengalaman saya saja ya bro ya, menurut pendapat saya ya. Jadi ada beberapa orang yang cara merubah karakter suara itu beda-beda, cara orang itu beda-beda, dan di video kali ini tuh saya hanya ingin menyarankan kepada teman-teman kalau modif driver amplifier itu yang dirubah bagian internalnya aja ya bro ya, jangan pada bagian output speakernya, karena itu menurut saya kurang maksimal hasilnya. Jika kalian modif, misalnya kalian tahan dengan kondensator 100 nano atau elko gitu ya. Nah itu menurut saya bro, hasilnya kurang maksimal. Bukan berarti nggak maksimal gitu, enggak ya, cuman kurang maksimal. Dan di video ini saya nggak ada niat untuk menggurui atau untuk menyalahkan cara orang ya. Jadi hanya ngasih saran saja kepada teman-teman ya, hanya ngasih saran supaya apa? Supaya hasilnya benar-benar maksimal dan nggak bikin kerjaan dua kali gitu ya bro ya. Nah jadi gini bro, ada beberapa cara orang yang kalau ingin merubah karakter driver amplifier, misalnya dirubah ke mid high gitu ya, karakternya dirubah ke bagian mid high biar kemelontak dan treble-nya lebih nonjol gitu ya. Itu ada yang dengan menggunakan cara menahan pada output speaker ini. Jadi output speakernya ditahan dengan kondensator misalnya 100 nano atau 47 nano atau yang lain gitulah. Nah intinya seperti itu. Nah itu juga bisa merubah karakter bro, cuman menurut saya itu hasilnya kurang maksimal. Kenapa bisa dibilang kurang maksimal? Karena output speakernya ini nanti pasti nggak bisa loss lagi, artinya akan tertahan dengan ini ya bro ya. Dan kalau digeber lama kelamaan ini pasti, kalau ini kualitasnya jelek ya pasti akan panas dan mati gitu ya. Jadi yang namanya power OCL atau output capacitor less itu adalah output speakernya tidak menggunakan kapasitor atau tidak ditahan dengan apapun. Jadi power amplifier OCL itu output speakernya itu langsung menuju ke speaker ya, beda dengan OTL maupun yang lain. Nah misalnya kalau kita tahan dengan kapasitor seperti ini, itu menurut saya bukan OCL lagi ya. Ingat ya, itu hanya menurut saya bro. Kalau menurut orang lain pasti beda lagi ya bro ya. Dan di video ini saya nggak ada niat untuk menggurui atau tidak ada niat untuk menyalahkan cara orang bro. Saya hanya menyarankan saja kepada teman-teman semua, gimana sih cara merubah karakter power amplifier atau merubah karakter driver amplifier ini biar suaranya bisa berubah. Nah itu menurut saya caranya hasil biar maksimal itu kalian tinggal modif bagian internalnya aja. Contohnya bagian kapasitor input, kapasitor resonansi, dan bagian elko kopling tengah ini, bagian output speaker ini. Nah ini adalah SOC504 yang masih standar ya bro ya. Nah jadi yang bagian mana yang mempengaruhi karakter suara ya. Jadi yang mempengaruhi atau yang merubah karakter suara itu bagian ini, kapasitor input, elko resonansi, dan ini. Cuman 3 komponen ini saja ya bro ya. Lah ini kan input ya, input. Nah dia ditahan dengan kapasitor 22 nano aslinya. Nah ini kalau kita rubah ke 1 mikro pasti karakter suaranya nanti akan berubah. Dan ini elko ukuran 22 mikro 50 volt. Ini adalah elko resonansi. Jadi elko ini dari kaki basis 2N5401 ini. Nah kaki basisnya yang tengah ini ya. Jadi elko yang positif ini dia terhubung ke kaki basis 2N5401, dan elko yang negatif ini dia menuju resistor 560 ohm ini menuju ke ground. Nah jadi kalau elko ini kita ganti, misalnya kita ganti dengan ukuran 100 mikro gitu ya, itu nanti karakter bassnya lebih empuk ya, lebih empuk dan lebih rendah. Tapi kekurangannya down speakernya nanti akan sedikit liar ya. Dan elko kopling ini, jadi elko ini jalurnya dari output speaker. Nah jadi dari output speaker dapat elko yang negatif, dan elko yang positif dia ini terhubung ke resistor 4K7 dan 10K dan diumpankan ke basis C4793 ini.
Nah ini juga mempengaruhi karakter suara bro. Ini kan hasilnya 22 mikro 50 volt 22 mikro 160 volt. Kalau kalian ganti dengan 100 mikro 160 volt pasti suara bassnya lebih empuk dan lebih rendah ya. Nah, caranya gimana merubah karakter driver amplifier SOC504 ini supaya menjadi mid high, low sub, bahkan buat subwoofer ya. Oke, jadi caranya cukup mudah ini. Nah, cukup ganti kapasitor input, elko resonansi, dan kapasitor ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Harusnya sudah paham ya. Sebenarnya cara ini sudah saya buatkan di video-video saya yang lainnya. Kalian bisa cek videonya di bagian playlist video tutorial. Bagian modif ke mid high juga sudah ada, low sub juga sudah ada, dan bagian untuk subwoofer juga sudah ada. Kalian cek aja sendiri videonya di bagian playlist video di bagian playlist video tutorial ya bro ya. Nah, jadi intinya video ini saya hanya ingin mengasih saran saja kepada teman-teman. Caranya gimana sih? Supaya apa? Supaya hasilnya benar-benar maksimal. Jadi output speakernya ini enggak tertahan oleh komponen apapun. Jadi output speaker langsung ke speaker gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu karakter driver SOC504 tanpa dimodif bro. Oke, sekarang kita coba driver SOC504 ini ya. Ini masih standar dan belum saya modif. Kita dengarkan karakter suara aslinya ya bro ya. Nanti sebenarnya tanpa dimodif sih udah bagus ya bro. Jadi ini saya coba langsung dari HP ke driver, enggak saya bootstrap apapun. Nah ini kalian bisa lihat equalizernya non aktif ya bro. Kita putar volumenya bro. Nah jadi seperti itu ya bro ya suara aslinya. Sekarang kita modif ke bagian mid high dan nanti tinggal kita cek sound bro. Oke lanjut lagi ya bro ya. Nah ini sudah saya modif ke karakter mid high, jadi nanti karakternya menjadi mid high ya. Nah jadi yang dirubah ini elko yang pada output speaker ini ya. Jadi ini output speaker dia terhubung ke elko yang negatif ini. Ini awal mulanya 22 mikro 50 volt, 22 mikro 160 volt. Nah saya ganti dengan 3,3 mikro 160 volt. Terus elko resonansi. Jadi elko ini yang positif dia menuju ke basis 2N5401 dan yang negatif dia menuju ke resistor 560 ohm menuju ke ground. Nah ini ya. Elko yang positif dia menuju ke basis 2N5401, yang negatif dia dapat resistor 560 ohm menuju ke ground. Ini 22 mikro 50 volt awal mulanya. Saya ganti dengan 3,3 mikro 160 volt. Terus di sini input kapasitor input ya, awal mulanya kan 22 nano. Nah ini saya ganti dengan 10 nano atau 103J. Kalian bisa pakai 10 nano, 15 nano ataupun 18 nano. Silahkan kalian sesuaikan sendiri ya. Dan elko-nya kalian sesuaikan sendiri mulai dari 2,2 mikro sampai ke 10 mikro untuk nada mid high. Sekarang kita cek sound bro. Ini sudah saya pasangkan ya. Sekarang tinggal kita cek sound ya. Lah ini equalizernya non aktif, jadi nggak saya bootstrap apapun. Langsung dari HP ke driver. Lah ini 3,3 mikro ya. Sekarang kita putar volumenya. Nah karakter bassnya sudah berkurang ya, jadi nada low nya sudah kepotong. Oke, sekarang kita modif ke bagian low sub biar apa? Jeduknya dapat, gelarnya juga dapat, bro. Oke, lanjut lagi ya. Lah ini sudah saya modif ke karakter low sub. Jadi yang dirubah ini sama ya tadi ya. Elko yang di output speaker nih ya. Nah, ini output speaker dapat elko yang negatif. Ini awal mulanya 22 mikro 160 volt. Langsung saja kalian ganti dengan 33 mikro 160 volt. Terus elko resonansi ini. Nah, ini elko resonansi ini yang positif menuju ke basis 2N5401 ini, yang negatif menuju resistor 560 ohm menuju ground. Awal mulanya kan 22 mikro 50 volt. Kalian ganti aja 33 mikro 160 volt.
Terus ini elko kondensator input ya, awal mulanya kan 22 nano. Kalian ganti aja dengan 1 mikro 50 volt, yang negatif menuju sini, yang positif menuju ke pin basis 2N5401 ini. Pokoknya yang positif menuju ke basis gitu ya, yang negatif ke pin ini. Oke, jadi 22 nano saya ganti 1 mikro itu tujuannya apa? Frekuensi rendah itu biar lebih loss lagi ya. Oke, sekarang kita cek sound bro. Ini sekarang kita coba ya. Lah ini sudah saya modif ke low sub ya. Lah ini 3 mikro 160 volt dan 1 mikro. Sekarang kita cek sound dan equalizernya pastinya non aktif ya, jadi nggak saya bootstrap apapun. Kita putar volumenya bro. Nah, jadi bassnya itu lebih empuk dari aslinya ya. Bassnya rada empuk dan tetap geler ya bro ya. Lebih ya, berarti isih jeduk, gelernya isih entuk ya. Jadi jeduknya entuk, gelernya entuk gitu ya bro ya. Maksudnya jeduknya dapat, gelernya juga dapat. Kok tadi ngomong Jawa bro. Nah, jadi seperti itu ya bro ya suaranya. Sekarang kita modif ke untuk bagian subwoofer ya. Jadi nanti bassnya lebih empuk lagi bro. Lah oke bro, lanjut lagi ya. Lah ini sudah saya modif ke karakter sub ya. Jadi ini nanti sangat cocok buat subwoofer ya. Jadi yang hobi bass empuk kalian bisa ikutin cara ini. Nah, jadi yang dirubah sama ya tadi ya, 3 komponen tadi sama. Nah, jadi elko yang ada di output speaker nih, yang dari output speaker. Nah, nih dari output speaker dapat elko yang negatif. Nah, ini awal mulanya 22 mikro 160 volt, langsung saja kalian ganti dengan 100 mikro 100 volt bisa. Terus elko resonansi ini. Jadi elko resonansi ini awal mulanya 22 mikro 50 volt, langsung saja kalian ganti dengan 100 mikro 100 volt. Jadi elko ini yang positif menuju ke kaki basis, elko yang negatif, kaki yang negatif menuju ke resistor 560 ohm menuju ke ground ini. Ya, positif ke basis, negatif ke R560 ohm ke ground. Terus bagian ini kapasitor input ini awal mulanya 22 nano, saya ganti dengan 1 mikro 50 volt, yang negatif menuju sini, yang positif menuju ke basis ini. Jadi ini nanti bassnya lebih empuk ya. Oke, sekarang kita cek sound bro. Oke, saatnya kita cek sound ya. Lah ini sudah saya modif ke bagian sub ya, ke karakter sub ya. Ini 100 mikro 100 volt dan ini 1 mikro ya, 1 mikro tadi. Dan ini equalizernya pastinya non aktif, nggak saya bootstrap apapun, jadi dari HP langsung ke driver. Sekarang kita putar volumenya bro. Nah, bassnya lebih rendah, lebih empuk ya kalau didengerin secara langsung. Maksudnya kalau kita dengarkan secara langsung ya. Kalau dari headphone ya kurang tahu ya bro, karena suara itu bisa beda-beda. Misalnya dari suara secara langsung dan dari rekaman itu beda-beda bro, bisa berubah ya. Tapi kalau secara langsung karakter bassnya itu lebih empuk dan lebih rendah, jadi sangat cocok buat subwoofer. Oke, jadi itu saja ya bro ya. Itu hanya ingat ya bro ya. Jadi di video ini saya nggak ada niat untuk menggurui atau menyalahkan cara orang ya. Jadi saya hanya menyarankan kepada teman-teman, jika kalian ingin modif sebuah driver, misalnya kalian ingin merubah karakter suara power amplifier, itu sebaiknya yang kalian modif adalah bagian inti, yang seperti yang saya sebutkan caranya tadi ya. Jangan kalian lewat output speaker ini ya. Ya ini sih bisa ya, cuman nanti menurut saya, ingat ya, ini hanya menurut saya itu hasilnya kurang maksimal karena nanti outputnya tertahan ya bro ya. Dan ingat, ini video ini hanya saran saja bro, dan video ini tutorial dasarnya aja, tutorial cara mudahnya ya bro ya. Jadi seperti itu.
Nah, untuk tutorial lebih lengkapnya sebenarnya sudah saya buatkan di playlist video tutorial, misalnya modif, driver, karakter loss up, mid high, dan buat subwoofer ya, ataupun dual TR phase dan lain sebagainya, itu sudah saya buatkan videonya semua. Silahkan kalian cek sendiri di bagian playlist video tutorial untuk video lengkapnya. Ingat, ini video dasarnya saja bro. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.